Seorang karyawan keluar dari toko HP setelah dia memberi smartphone terbaru dan tercanggih saat itu. Dia membelinya dengan kredit pay later karena tidak mampu membeli tunai. Memang total biaya yang dikeluarkan lebih mahal dari harga tunai, namun dia mau lebih memilih kredit karena dia lebih takut kalah update dengan teman-teman sekantornya. Esok harinya, ketika sampai di tempatnya bekerja, dia berpapasan dengan pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Si pemilik perusahaan tersebut tengah melakukan panggilan telepon. Dengan menggunakan smartphone yang masih satu pabrikan dengan si karyawan itu, namun keluaran 2 generasi sebelumnya. Mungkin kamu pernah mendengar atau bahkan mengalami hal serupa. Atau jika kita ambil contoh lain, Yusuf Hamka, seorang pengusaha jalan tol di Indonesia, dan Bambang Hartono, pemilik grup Jarum dan Bank BCA. Mereka terkadang terlihat makan di warung pinggir jalan biasa. Di luar negeri juga ada Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Seringkali mereka terlihat di berbagai kesempatan hanya menggunakan kaos polos dan celana jeans saja. Para orang kaya atau saat ini lebih sering disebut sultan. Di sini kita bicara sultan yang benar-benar kaya, bukan sultan afiliator yang menawarkan investasi bodong. Para orang kaya dan sukses tersebut tidak membeli yang diinginkan oleh orang miskin, dan itu berlaku tidak hanya pada gadget, pakaian, atau sepatu. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Fashion. Seorang selebriti benar-benar terlihat sebagai selebriti ketika mereka menggunakan pakaian dari desainer dan merek ternama. Seseorang yang bermental miskin menginginkan hal yang sama. Mereka akan menabung sebagian penghasilannya atau bahkan berhutang untuk dapat berpenampilan seperti selebriti tersebut. Sedangkan orang yang benar-benar sukses tidak berfokus kepada harga atau merek. Mereka mengutamakan kenyamanan. Pakaian sederhana dan celana jeans seringkali sudah cukup bagi mereka. Mereka sangat sukses dan percaya diri sehingga mereka tidak perlu membuktikannya melalui pakaian mereka. Properti mewah. Banyak orang menginginkan properti mewah, seperti rumah dengan kolam renang, apartemen penthouse, villa mewah. Bahkan sebagian orang ini membeli dengan mencicilnya seumur hidup mereka. Mereka membeli bukan karena butuh, melainkan keinginan yang tidak didasari oleh kemampuan mereka. Sedangkan bagi orang sukses sesungguhnya, mereka lebih memilih membeli properti yang harganya masuk di akal. Atau mereka membeli lahan kosong atau bangunan yang masih layak untuk direnovasi. Dengan begitu, pembelian tersebut bisa menjadi investasi bagi mereka, dan mereka bahkan bisa mendapatkan keuntungan lebih ketika mereka ingin langsung menjualnya. Gadget. Pernahkah kamu mengganti smartphone kamu ke versi terbaru? Padahal smartphone kamu sebelumnya masih bisa digunakan. Mungkin sebagian dari kita pernah ya. Bahkan ada yang menggunakan pay later atau jual beberapa barang lainnya untuk mendapatkan smartphone terbaru yang paling keren saat ini, karena sekedar ingin terlihat kaya dan keren aja. Hutang atau kredit. Ini sangat menarik ketika kita berbicara tentang si kaya versus si miskin. Bukan berarti orang kaya dan sukses tidak pernah berhutang ya. Namun orang kaya dan sukses tersebut biasanya tidak mengambil hutang, kredit, atau pinjaman lainnya hanya untuk produk konsumtif yang memberikan kesenangan sesaat saja. Sedangkan orang yang bermental miskin, terutama yang sudah pada tahap akut, mereka mengajukan pinjaman hanya untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Dan ini terjadi berulang-ulang. Hal ini biasanya berawal dari sekadar untuk memiliki produk yang mereka tidak mampu mendapatkannya, dengan tujuan agar mereka terlihat mampu. Makanan. Ketika kamu jalan-jalan ke mall, pernahkah kamu memperhatikan jajaran restoran-restoran yang ada di mall tersebut? Coba kita bandingkan restoran yang ada di mall kelas atas dengan mall biasa. Ternyata di mall kelas atas banyak terdapat restoran mewah yang menawarkan makanan tradisional yang biasa kita buat di rumah juga, bukan? Sedangkan mall biasa umumnya hanya terdapat makanan cepat saji dan makanan yang sedang trending saja. Tentu saja para pengusaha restoran tersebut tidak asal memilih tempat usaha. Mereka memilih mall yang sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Para sultan tersebut menyukai makanan sehari-hari yang cukup sehat dan biasa dimasak di rumah-rumah pada umumnya. Jika makanan tradisional dan makanan sehari-hari ada di mall kelas atas, kira-kira siapa target pasar restoran yang ada di mall biasa? Image. Ketika tiba-tiba kamu punya 10 miliar, apa yang akan kamu lakukan? Membeli baju dan tas idaman, jalan-jalan cantik ke berbagai tempat, atau membeli berbagai hal lainnya yang kamu impikan selama ini?
Padahal banyak orang kaya dan sukses dalam kesehariannya masih menggunakan transportasi umum dan berpakaian seperti orang biasa saja. Mereka tidak perlu menampilkan image bahwa mereka kaya. Mereka memiliki kepercayaan diri dan kesenangan dari karya yang mereka hasilkan. Skema kaya dengan cepat dan mudah. Para sultan afiliator judi berkedok trading paham betul bahwa banyak orang yang mudah terperdaya dengan skema ini. Para korbannya terbuai dengan janji bahwa mereka bisa kaya hanya dengan menebak naik atau turun nilai suatu mata uang. Korban-korbannya tidak menyadari bahwa mereka telah diperdaya oleh platform yang tidak menunjukkan nilai pasar sebenarnya. Dan lebih parahnya lagi, pada platform tersebut tidak tercapainya suatu prinsip ekonomi di mana terdapat pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Para orang kaya dan sukses yang sebenarnya paham betul mereka harus mengumpulkan berbagai informasi dan menganalisa informasi yang mereka peroleh sebelum pada akhirnya mereka berinvestasi. Pelatihan cara menjadi kaya. Jika menurut kamu banyak orang yang menjadi kaya karena mengikuti pelatihan cara menjadi kaya, coba telaah kembali. Lupakan berbagai testimoni yang mereka tampilkan ketika menjual pelatihan tersebut. Coba tanya orang-orang yang benar-benar kaya dan sukses yang kamu kenal baik. Apakah di antara mereka ada yang kaya karena mengikuti pelatihan tersebut? Seseorang yang benar-benar kaya dan sukses menghabiskan waktu dan energinya pada pekerjaan dan usahanya dengan dedikasi tinggi. Dan mereka dapat melakukannya dengan cara yang pintar dan efisien. Tapi sebenarnya ada juga yang jadi kaya karena pelatihan-pelatihan tersebut, yaitu penyelenggaranya. Baik, jadi jika orang-orang kaya dan sukses tersebut tidak membeli hal yang kita sebutkan tadi, lantas apa yang mereka lakukan dengan waktu dan kekayaannya? Pengembangan diri. Orang-orang kaya dan sukses berani berinvestasi pada pelatihan dan kursus yang dapat membantu mereka meningkatkan keahlian mereka terkait bidang yang mereka jalani. Di sini kita tidak berbicara mengenai pelatihan, kursus, dan seminar yang menjanjikan kamu bisa kaya, apalagi yang berani menjanjikan kaya dengan cepat, mudah, tanpa usaha, pasti kaya, dan lainnya yang sejenis. Orang-orang kaya dan sukses berani berinvestasi pada pelatihan dan kursus yang dapat membantu meningkatkan keahlian mereka terkait bidang yang mereka jalani. Selain kemampuan otak, mereka juga melatih kemampuan fisik mereka. Keanggotaan fitness club dengan trainer yang kompeten dapat menjadi investasi yang baik jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan fisik dan mental yang terlatih, tentu kamu dapat menghadapi tantangan dengan jauh lebih baik. Donasi. Orang kaya biasanya dapat memberikan donasi dalam jumlah yang fantastis. Terkadang mereka memberikan donasi kepada beberapa kegiatan sosial atau lembaga tertentu. Ya, memang mereka dapat memberikan donasi dalam jumlah yang sangat besar karena mereka memiliki dana yang besar pula. Namun, kamu tidak harus memberikan donasi berupa uang saja kok. Waktu, tenaga, dan pikiran juga kamu dapat donasikan pada berbagai kegiatan sosial. Donasi ini cukup penting bagi kamu dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Selain kamu bisa mendapatkan pahala, dengan berdonasi, kamu juga bisa menjauhkan diri dari perasaan negatif dan menumbuhkan semangat juang kamu. Pengembangan teknologi. Zaman sekarang perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Untuk dapat memenangkan persaingan, para orang kaya tersebut berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi yang mereka miliki secara terus-menerus. Pengembangan teknologi ini diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen mereka. Untuk menjadi teknologi terbaik, pengembangan teknologi ini tidak asal canggih, tetapi juga harus tepat guna, agar pada akhirnya konsumen mereka dapat merasakan manfaatnya. Dengan tujuan tersebut, mereka melakukan investasi yang sangat besar pada bagian riset dan development mereka. Hal ini dapat kita lihat pada perusahaan-perusahaan teratas di dunia yang memiliki teknologi terbaik di bidangnya masing-masing bagi penggunanya. Kekayaan emosional. Kekayaan materi akan pudar seiring waktu, tapi perasaan atau emosi dapat melekat selamanya. Kita sering melihat para orang kaya dan sukses sering berlibur. Bukan berarti kita juga harus berlibur ke tempat-tempat mewah dan menginap di hotel berbintang 5. Belum tentu juga kita bisa bahagia setelah liburan ke tempat mewah, apalagi setelah melihat tagihan kartu kredit yang membengkak. Terkadang cukup dengan terlibat dalam kegiatan di lingkungan kita sendiri atau pergi makan ke restoran bersama keluarga sudah dapat memberikan kebahagiaan emosi kita. Bisnis. Mungkin kamu sudah pernah mendengar suatu wilayah yang penduduknya kaya mendadak karena mendapat ganti rugi di atas rata-rata atas tanah-tanah yang mereka miliki. Beredar pula di berbagai pemberitaan atas pembelian mobil-mobil kelas menengah ke atas oleh warga kampung tersebut.
Setelah beberapa waktu, kembali muncul berita-berita yang mengenaskan. Meningkatnya angka pengangguran dan kesulitan dalam membeli kebutuhan sehari-hari yang dialami para mantan warga gusuran wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami bagaimana mengembangkan kekayaannya. Produk konsumtif tidak akan dapat meningkatkan kekayaanmu. Kamu harus dapat membuat uang bekerja untukmu. Melakukan investasi dengan melakukan perhitungan dan riset yang dibutuhkan dapat membuat kekayaan kamu berlipat ganda. Tentu jika dilakukan dengan benar. Berusaha versus bermimpi. Banyak orang yang memiliki keinginan akan hidup mewah, merencanakan tempat tinggal impiannya, mengendarai kendaraan idamannya, memiliki berbagai gadget dambaannya, serta tempat liburan yang akan dituju. Tapi seringkali keinginan tersebut hanya berhenti di angan-angan saja. Karena untuk dapat menjadi kaya bukan hanya sekedar mengejar kekayaan saja, tapi kita harus menjadi seseorang yang memang pantas mendapatkannya. Kekayaan diperoleh dengan kedisiplinan. Diperlukan seseorang yang mampu bekerja untuk mencapai tujuannya tersebut, karena kekayaan merupakan hasil dari proses yang telah dilalui seseorang. Ketika orang-orang tersebut giat berusaha mencapai tujuannya, maka uang akan datang dengan sendirinya kepada mereka. Sementara seseorang yang hanya memimpikan tanpa melakukan apa-apa, mereka dapat menghabiskan seluruh hidupnya bermimpi dan menunggu keajaiban datang kepada mereka. Dedikasi. Jika kamu melihat media sosial, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa orang-orang kaya dan sukses tersebut mendapatkan kekayaannya dengan mudah dan menyenangkan. Padahal pada kenyataannya tidak semudah itu. Dalam perjalanan, hingga mereka mencapai titik yang kamu lihat tersebut, mereka pasti menemukan hambatan tersendiri, dan mereka menantang dan berhasil menang atas hambatan yang mereka hadapi. Tanpa dedikasi yang kuat, seseorang cenderung mundur dan menghindari hambatan pada apa yang mereka kerjakan. Untuk menjadi kaya dan sukses, kita tidak juga sekedar bekerja keras. Pintar-pintarlah mengatur dalam menganalisa situasi dan mengatur strategi yang tepat. Luangkan waktu untuk dirimu dan keluarga, jaga dan rawat kesehatan diri, agar kamu dapat berada pada kondisi optimal dalam mencapai tujuanmu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?